Uh, su, Salam staf Burjang. Selamat datang di sebuah channel yang berbentuk departemen ini, Di mana kalian adalah stafnya. dan kami adalah kepala departemen kalian. Di mana departemen ini adalah departemen Burjang, penghiburan dan pencakrukan. Seperti dari backsoundnya sudah santai-santai, backsoundnya udah chill And Netflix ya. chill and Netflix. Sekarang chill and Burjang. Oke. Kenapa kita sekarang chill? Karena kita memiliki proker yang baru. Proker baru, Gitu ya. keren sekali. Keren sekali gitu. Ya, Padahal program sebelumnya tuh belum terlalu terkenal iya, ya. udah bikin dipikir. program baru. Iya. Justru karena sepertinya proker kita jelek-jelek. Kita perlu yang baru-baru ya kan. Iya. Nggak sulit. Tadi ini adalah proker pelarian kita. Proker pelarian. Proker pelarian kita dari proker KKN dan ADC. Karena pada proker KKN dan ADC itu kan kita selalu cari positif-positif. Iya. Ya. Pasti teman-teman paling mikir, ini gimmick. Ya, memang dong. Memang Dong. Mana ada orang sange pas positif, Cuk. Iya, jadi kita sampai depresi banget ya. Depresi ya. Kita kayak merasa berdosa gitu. Masa berdosa kita mencari sisi positif, Positif, orang ya. cringe ke Orang TikTok, sange, orang sange kan. Nah, ini no gimmick ini. Ini jujur. Ini jujur. Saatnya kita jujur. Jujur, benar, Ben. Karena nama broker kita adalah Open Talk. Kenapa Open Talk? Nah, pada Open Talk ini kita akan membahas topik-topik yang juicy, yang sering-sering dibicarakan. Oke. Tapi kita akan beropini terhadap topik ini gitu loh. Pada video kali ini yang kita bahas adalah kesetaraan gender. Waduh. Ini kita ya teman-teman ya, selain nanti ngobrol-ngobrol nanti kita akan sambil bermain catur ya. Iya, bermain catur. Itu berhubung udah habis ada drama-drama Dewa Kipas ya kan. Masih ada vibe-nya ya. Masih ada vibes catur, kita bermain catur. Ini Yuriko ya semenjak tahu Dewa Kipas dia tuh baru tahu cara main catur. Pion maju depan. Ini kuda L ya. Kamu bagaimana? Kamu yakin nggak mau musuh saya? Tak kira tuh bisa ini, Pak. Rajanya naik kuda gitu. Waduh, bisa munting juga. Mal gitu tuh bangsat. Ini nih sebelumnya ya, Yuriko yang bagian putih dan saya yang bagian hitam. Oke, dari kesetaraan gender. Kalau kita ngomong tentang kesetaraan gender, mungkin kita harus memahami definisi dari gender terlebih dahulu, Cuk. Ya, apa Bet? Enggak kesetaraan gender ini menurut kamu, Cuk? Ntar aku mau ngopil dulu, Cuk. Ya, ngobrol aja, Bu. Beda ya, kayak kenapa ini ya? Kok kamu merasa nafas kok pas nafas kok ada yang geli apa ini? Gender. Kalau aku baca ya, apa? Orang-orang tuh masih susah untuk membedakan antara gender dan seks. Apa bedanya, Bet? Kalau seks itu seks adalah ngewe. Enggak, Cuk. Seks itu adalah ini. Jadi pembedaan antara cewek dan cowok melalui sisi biologisnya. Jadi yang membedakan seks itu kalau cewek cowok berarti cewek adalah punya vagina dan cowok punya penis. Oke. Tapi kalau gender itu kita lebih memahami dalam prinsip kayak kepribadian dari seseorang itu. Kepribadian dan kelakuan dari seseorang itu baru gendernya. Kita kan sudah ini ya bahas gendernya lah. Kalau kesetaraan gender, kesetaraan gender itu kalau menurutku sih kesetaraan gender itu lebih memicu pada ini perlakuan setara antara perempuan dan laki-laki dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Soalnya kan kebanyakan memang
sejauh ini ya hak dan kewajiban antara cewek dan cowok itu selalu berbeda gitu. Kalau kita lihat dari contoh-contohnya, ya cewek selalu yang bagian nyapu, cewek selalu bagian nyapu, cowok nggak perlu. Itu kan, kalau menurutku sendiri kenapa kok cowok nggak nyapu gitu ya? Ya menurutku wajar-wajar saja gitu loh. Kalau misalnya cewek itu disuruh nyapu daripada si cowok, karena si cowok nanti diwajibkan untuk bisa nyapu, bisa nih nanti ceweknya, nanti istrinya malah kenaan dompet, nanti malah dia suamiku bisa nyapu, nanti dia gimana kalau misalkan ceweknya malah nanti menggampangkan gitu. Kalau menurutku itu terjadi ya, kalau menurutku itu terjadi karena emang kita dari awal tuh udah selalu diajarkan bahwa si cowok itu yang bekerja. Kalau kayak gitu gimana ya, kalau menurutku akhirnya si cewek ini diajarkan ya kamu nggak kerja nggak apa-apa, padahal harusnya ya kita tuh bisa kok menentukan pilihan untuk diri kita masing-masing gitu loh. Kenapa kok setiap dalam keluarga itu cowok yang harus kerja, cowok harus kerja gitu loh. Kalau semisal gini Jo, aku tuh kalau menurutku ya, aku lebih suka kalau punya istri yang bekerja gitu. Oh gitu? Iya, karena gini, karena suatu hari aku bisa aja akan bangkrut Jo. Oh no. Kalaupun memang aku kaya gitu kan, tapi namanya roda kan bisa berputar ya. Kalau tiba-tiba aku bangkrut atau ada masalah dalam ekonomi, dengan cewekku ini, istriku ini bekerja, otomatis kan ada backupan gitu loh. Kalau masalah, cewek itu harus bisa merawat anak gitu. Bukankah merawat anak itu adalah tanggung jawab dari kedua orang tua? Nice. Kenapa kok merawat anak itu cewek si istri? Kenapa kok si cowok itu bagian kerja? Lah, kalau menurutku itu bukan sebuah pembagian tanggung jawab. Kalau menurutku ya mereka berdua ya harus bertanggung jawab atas ekonomi, mereka berdua juga harus bertanggung jawab atas perawatan anak. Ini pasti tipe-tipe cowok yang sukanya pulang kerja main Mobile Legends, ngerokok ini. Iya sih, benar sih. Tapi ya masuk akal sih. Aku setuju lah. Ya cuman gini sih, kan kadang kalau misalnya kita ngomong ya, kalau misalkan ngomong secara jelas lagi ya, contoh gini. Memang sih tadi kak contohnya kan kenapa kok cewek harus suruh nyapu gitu ya. Nah, soalnya gini juga, maksudnya kalau misalnya kita melihat dari contoh-contoh yang lain gitu kan, misalkan cowok itu kan juga biasanya tugasnya apa? Tugasnya itu ngangkat galon kan, gitu kan. Sekarang apakah istilah cewek mau gini, misalkan disuruh untuk angkat galon, gitu. Apakah cewek mau? Lah, menurutku gak masalah ngangkat galon. Justru kenapa kok cewek sekarang nggak angkat galon? Karena dari kecil kita tuh sudah diberikan sistem yang membawakan bahwa cewek itu lemah, cowok itu maskulin. Contoh ya, waktu aku kecil yuk. Contoh aku kecil naik sepeda kan, sepeda jatuh, nangis dong, nangis. Mama aku datang, aduh nggak apa-apa, cowok nggak boleh nangis. Kenapa mama cowok nggak boleh nangis? Kenapa nggak boleh nangis? Iya. Begitupun dengan cewek. Kenapa kok cewek dari kecil itu harus dikasih mainannya boneka? Kenapa cowok nggak dikasih mainan boneka? Kalau cowok ngomongin nggak masalah. Kalau menurutku ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya membawa sistem dalam otaknya, cewek nggak masalah buat lemah. Faktanya adalah pada zaman Viking dulu, ini sumpah aja, kamu kalau nonton di Netflix Viking ya, justru yang sangar tuh cewek-ceweknya. Ada namanya Shield Maiden. Itu apa dalam perang itu si cewek itu setelah bawa perisai sama pedang, itu justru lebih hebat daripada ceweknya. Oh gitu. Justru iya, kenapa? Karena dalam masa kecilnya para Viking ini diajarkan bahwa cewek itu bisa jadi prajurit. Tapi gimana, Bet? Masalah ya, Bet. Aku tuh kan punya kakak perempuan, Bet. Itu dia sendiri juga tidak mau, Cok, angkat galon. Itu gimana, Cok? Kalau misalkan nggak mau, Cok. Kalau menurutku kan gini, kan biasanya yang kita kan selalu mikirnya yang membuat ketidaksetaraan gender itu selalu cowok. Padahal sebenarnya cewek itu juga patriarki. Cewek itu juga kadang-kadang tuh udah dikasih sistem yang salah, menyalahkan diri sendiri. Contoh ya, aku punya temen, kan kita mahasiswa ya, kita teman satu jurusan, mahasiswa loh ya. Berarti kan mahasiswa kan udah bukan siswa lagi, mahasiswa. Dia masih punya pikiran gini, aku kalau udah besar nanti pingin punya suami yang kaya. Buat apa anda kamu kuliah kalau kayak gitu dong? Kamu susah-susah S1 cuman buat mendapatkan suami yang kaya kan menurutku
useless lah. Menurutku useless itu. Menurutku wajar aja kan, misalkan perempuan tuh dia mencari yang terbaik kan kayak gini, cowok ayo. Emang mau misalkan apa namanya cowok ini cari istri yang misalkan mohon maaf ya, misalkan nggak pernah mandi kan gitu ya, terus mukanya apa namanya glowing tapi lebih tepatnya kayak berminyak kayak ditumpah minyak gitu kan, bukan glowing tapi kayak ditumpah minyak gitu. Kemudian keteknya bawa ketek mandor gitu kan, cowok bisa juga nggak mau kan, sama perempuan juga sama, dan dia juga akhirnya mencari yang terbaik ya. standar terbaik dari perempuan ke cowok itu kan pasti kan dari kesuksesannya gitu. Iya nggak masalah. Aku setuju kalau semisal nggak apa-apa, kita punya hak untuk menentukan pilihan kita ya. Punya hak untuk aku pengen suamiku kayak gini, aku pengen istriku kayak gini. Cuman yang aku permasalahkan waktu itu dia tuh ngomong seakan-akan dia akan jadi ibu rumah tangga tuh. Siapa? Si temanku ini. Jadi aku ingin jadi ibu rumah tangga, aku ingin punya suami yang PNS yang gini-gini. Lalu buat apa kamu kuliah buat jadi ibu rumah tangga aja? Jadi dia tuh kuliah itu buat formalitas doang loh. Cuman dia tuh sudah tahu, dia tuh belajar susah-susah cuman untuk jadi ibu rumah tangga. Dia yang tidak yang berkarir cukup suamiku aja lah. Kalau ya gak masalah kalau itu pilihan kamu ya, cuman kalau menurutku pribadi itu kamu tuh punya pilihan loh. Kalau kamu tuh punya pilihan buat menentukan apa yang kamu mau. Itu menurutku pribadi ya seperti itu. Oh gitu. Saya gini sih, Pak. Kalau menurutku kenapa kok ada perempuan berpikir seperti itu mencari suami yang kaya? Karena gini, kadang aku realitanya, Pak. Realitanya itu sebagian yang aku lihat itu memang kenyataannya perempuan itu ketika dia menikah dia itu akan berhenti dari pekerjaannya loh. Karena dia kenapa? Karena tugas untuk merawat anak itu memang oke lah bisa dirawat bareng-bareng. Tapi kan kalau misalkan nih dua-duanya dua-duanya bekerja gitu kan, otomatis waktu untuk bersama anaknya nanti kan berkurang. Mungkin oke lah, mungkin hari Sabtu Minggu masih bisa, tapi monitoring untuk anak, kasih sayang untuk anak kan kalau bisa kan dilakukan selama mungkin loh. Mungkin kalau bisa bahkan 24 jam ada yang memonitoring anaknya, sehingga si anak ini merasakan namanya kasih sayang, dididik oleh orang tua gitu, Pet. Jadi ya menurutku ketika misalkan si istri punya suami yang sukses, suami yang kaya, nah akhirnya nanti si dia itu kembali lagi bisa mengurus lebih banyak. Dan menurutku ya kalau misalkan kita bilang bahwa oke lah mengurus anak itu bareng, kalau menurutku juga gini, kalau misalkan si pria ini bertugas untuk mencari uang itu juga salah satu bentuk mengurus anak. Kenapa? Mengurus anak kan juga perlu uang, kan? Itu kan sudah pasti perlu uang gitu loh. Jadi menurutku make sense aja kalau misalkan si perempuan ini ya pengen cari suami, agar apa dia nantinya kerjasama sama suaminya itu adalah dia akan merawat anaknya lebih banyak gitu, Bet. Iya. Ntar aku bingung caturnya tuh. Sebenarnya tuh ada dilemanya, Jo. Ini kamu, Jo. Ini gimana ini ya? Sebenarnya menurutku ini adalah sebuah dilema yang terjadi ya. Kalau kita menginginkan kesetaraan gender, Jo. Tadi bener kamu, Jo. Aku sebenarnya cewek itu bisa memilih. Ini pro kontranya ya, Jo. Aku pengen aku pengen cewek dan cowok itu sama-sama bekerja buat perawat anak. Akhirnya anaknya dibawa ke nenek. Bukannya sayang orang tua, malah sayang nenek. Iya, akhirnya nggak ada referensi buat ini orang tua demi pekerjaan ya, Cuk. Ya teman, memang sih ini buku hal yang perlu koreksi. Maksudnya kesalahan gender itu memang topik yang kita bahas itu mungkin nggak ada habis-habisnya, karena emang sebenarnya gini sih, kalau menurutku memang kesalahan gender itu sesuatu yang bisa dibilang kondisional sih, Bet. Kayak tadi contoh misalkan angkat galon. Misalnya gini, kalau di rumah itu ada cowok, ya kenapa nggak cowoknya yang angkat galon? Teman-temanku mungkin bisa mencari kesimpulan. Jadi kapan sih kita menempatkan diri? Kapan kita harus kesetaraan gender? Kapan kita ya harus oke ini kewajiban cewek, kewajiban cowok. Karena gini, Bet, walaupun kita ngomong kesannya ada satu hal yang nggak akan bisa kita melakukan kesetaraan. Apa contohnya? Melahirkan, Cuk.
Iya, Cuk. Gak mungkin, Cuk. Cowok melahirkan gak mungkin, Cuk. Gak mungkin, Cuk. Rita Luna aja katanya hamil, mana buktinya? Mana nggak mungkin, Mana? bisa kan? Nggak mungkin, coy. Kan? Iya bener kan ya? Iya. Nggak mungkin, coy. Nah, untuk solusinya, untuk solusi dari ada ke pro kontra transgender ini, kita nggak akan mencari. Apa? Kita nggak mencari. Tapi kita serahkan ke staf Burjang. Iya. Gimana Staf Burjang. solusinya, Cuk? Bagaimana solusinya? Kita hanya membuat masalah-masalah. Staf Burjang harus mencari. Ya, tolong. Kira-kira apa solusinya Iya. agar isu kesetaraan gender ini bisa diselesaikan dengan win-win solution? Dengan win-win solution. Bagaimana solusinya? Kita Iya. buat pro kontra, kan? Yang komentarnya unik-unik akan kita bacakan di next. open talk selanjutnya. Seperti itu. Oke. Oke. Berhubung pembahasan itu selesai, tapi caturnya belum. Iya. Selanjutnya akan kita main catur sampai selesai. Kita Sampai akan selesai. buktikan ya Kita sampai buktikan. kalah. Oke. Coba ya. Cuk. Oh. Cok, kamu Kacau. ini Cok, kamu makanya Cok, kamu itu baru tahu caranya bermain catur ya kan, baru tahu gerak-geraknya ratu. Enggak, coy. Ini menurutku pemain catur ini aturannya salah. Harusnya tuh Oh, iya, kuda gimana? tuh si raja bisa naik kuda, Cok. Dia biar bisa lompat-lompat, pet. Oh iya, iya kenapa raja sendiri ya Cok? Iya. Nah, harusnya rajanya itu berlindung di atasnya benteng Cok. Iya benar, Cok ya. Iya, karena di atasnya benteng gini ada rajanya nggak? Iya, biar nggak di, misalnya pun dikepung kan benteng bisa set ya lari-lari Cok. Salah. Nah ya, ini baru open talk pertama, guys. Open talk Next pertama. open talk aku bisa makan Patrick, Cok. Iya, Ya. mungkin teman-teman bisa punya saran. Ya. Yang pertama, teman-teman bisa komen solusi dari topik itu tadi. Yang kedua, teman-teman bisa saran game apa yang akan kita mainkan di open talk selanjutnya dan topik apa ini yang terpenting, Jo. Topik apa yang bisa kita bahas lagi di open talk selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sebarkan terutama ke grup-grup WA kalian yang ada orang tuanya, ada saudara kalian, suruh nonton kita ya. Iya, kenapa? Karena staf Burjang harus banyak. Ingat tujuan kita tidak pernah berubah. Kita akan menciptakan sebuah negara sendiri dan kita akan menjadi presidennya. Untuk Iya. kita memerlukan banyak sekali pengikut. Kita akan buat delegasi, kita akan membentuk sebuah partai, kita akan menggulingkan rezim, Iya betul banget. membentuk negara sendiri, kita akan menjadi presiden di negara itu. Oke. Oke? Selamat tinggal. Sampai jumpa. Backsoundnya enak sekali.